Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Setio Hadi, kuliah di Universitas Pamulang dengan NIM 17 10 10 500 413. Nah, di sini saya akan menuntaskan tugas dari manajemen keuangan. Saya dapat materi yang dimana materi ini akan saya terangkan sekarang, yaitu tentang anuitas. Jadi, anuitas itu adalah metode perhitungan bunga pinjaman yang ditujukan memudahkan nasabah membayar angsuran tiap periode. Sistem yang diterapkan biasanya adalah bunga mengambang atau efektif dan bunga tetap. Nah, dari bunga efektif ini, dalam praktek kesehariannya ada modifikasi penerapan bunga yang disebut metode anuitas. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, dari sini ada metode perhitungan bunga, yang dimana penerapan bunga anuitas ini berkaitan dengan sistem bunga tetap dan bunga mengambang. Jadi, dalam hal ini dikarenakan bunga anuitas ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari bunga tetap dan bunga mengambang. Nah, yang pertama ini kita akan ngebahas bunga tetap. Bunga tetap ini sesuai dengan namanya, cara menghitung suku bunga dan bunga tetap ini paling sederhana. Dalam mengambil pinjaman seperti kredit tanpa anggunan atau bisa yang disebut dengan KTA, dan kredit kendaraan bermotor atau bisa yang disebut dengan KKB. Suku bunga inilah yang selalu kita gunakan. Nah, salah satunya karena memudahkan menghitungnya termasuk bagi konsumen. Dengan menggunakan suku bunga tetap, kita dengan mudah mengetahui pembayaran atau cicilan setiap bulannya, yaitu beserta pokok. Dari jumlah tersebut, kita bisa menghitung besaran bunga yang ditetapkan. Contohnya adalah pembelian sepeda motor. Sepeda motor ini yang berharga 20 juta jika tunai, tetapi kalau dengan cicilan ini per bulannya itu bisa dikenakan biaya 1.800.000 per bulan dengan tempo 12 bulan. Nah, maka total dari harga bunga yang harus dibayarkan ketika menggunakan metode cicilan yaitu 1.800.000 dikali 12 bulan, yaitu hasilnya 21.600.000. Itulah contoh dari bunga atau cash atau bisa yang disebut dengan pembayaran tunai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bunga efektif. Penerapan bunga efektif biasanya ditujukan untuk peminjaman jangka atau tenor panjang. Kenapa sih kok bisa diterapkan? Karena dalam jangka panjang kondisi perekonomian belum bisa diprediksi. Selain itu terdapat resiko lain, seperti perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia yang bakal berdampak besar bagi perbankan. Sistem perhitungan angsuran berdasarkan sisa pokok utang, sehingga proporsi bunga dan utang pokok setiap periode selalu berubah walaupun besaran angsuran setiap bulannya sama. Nah, contoh dari penerapan bunga efektif ini dalam kehidupan sehari-hari terlihat dari kredit kepemilikan rumah atau bisa disebut dengan KPR. Penghitungan proporsi bunga yang utang dan pokok dalam tiap periode akan selalu berubah walaupun dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sama. Suku bunga ini cenderung lebih rendah dibandingkan bunga tetap. Kok bisa gitu? Suku bunga ini lebih cenderung dibandingkan bunga tetap, terutama jika diaplikasikan pada jenis kredit jangka panjang yang tidak dilunasi. Bunga ini bisa lebih rendah karena penghitungannya lebih efektif dihitung dari sisa pokok utang. Selanjutnya, bunga anuitas. Metode ini merupakan modifikasi dari suku bunga efektif yang ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode, karena besaran atau nominalnya selalu sama. Jadi, pada perhitungannya, bunga efektif angsuran pokok ini diperoleh dari pembagian antara peminjam dan masa tenornya. Maka pada bunga anuitas memungkinkan angsuran pokok dihitungnya dari total angsuran yang sudah diterapkan dikurangi hasil penghitungan bunga anuitas. Nah, sesederhananya
Bunga anuitas ini membuat jumlah angsuran setiap bulannya sama. Hanya terdiri atas bunga dan pokok yang terus berubah secara periodik. Angsuran atau pokok utama per bulannya akan semakin besar, tetapi bunga yang dibayarkannya semakin kecil. Nah, ternyata ada kelebihan dan kekurangan dari anuitas ini. Kelebihan dari penerapan bunga modifikasi ini adalah yang pertama, angsuran bulanan yang dibayarkan tetap sehingga tidak mempengaruhi harus kas kita, dan bunga itu dihitung secara jelas. Nah, kekurangannya dari modifikasi bunga ini adalah yaitu penghitungan rumit karena lebih sulit dihitung manual sehingga disarankan menggunakan software. Meski jumlah cicilan sama setiap bulan, yang kita bayarkan atau dilunasi lebih dulu adalah bunga pinjaman, sehingga pokok pinjaman yang dibayarkan semakin besar hingga akhir masa pengembalian pinjaman. Mungkin penjelasan pengertian anuitas dan kelebihan dan kekurangannya cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.